semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Bapak Ibu apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Karena saya di sini sangat senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam online experience kita, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda yang dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang saya rasa nggak asing di telinga kita semuanya. Dan tentunya kita juga akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang pastinya akan sangat memberkati kita semuanya. Dan pada online experience kita hari ini kita akan membuka bersama-sama dengan GCC Band dan tentunya Yusak sebagai worship leader yang akan mengajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Dan setelah Yusak and GCC Band membawakan sebuah lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jason dengan tema yang cukup menarik nih, yaitu original blessing. Nah sebenarnya dari kecil kita mungkin sudah sering mendengar ya, original blessing. Tapi mungkin kita belum tahu nih, seperti apa dan bagaimana sih original blessing itu? Nah kita akan simak jawabannya bersama-sama melalui renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jason, yang saya yakin sekali akan menguatkan dan memberikan semangat yang baru untuk kita semuanya. Dan saya juga mau menyapa adik-adik semuanya nih yang sudah memulai aktivitas sekolahnya di minggu-minggu ini. Dan juga untuk Bapak Ibu muda yang juga sudah memulai aktivitasnya mengantar jemput anak, dan tentunya aktivitas ini sangat menyibukkan hari kita ya. Tapi saya yakin sekali aktivitas ini dilakukan dengan penuh sukacita karena hal ini merupakan sebuah blessing dari Tuhan, di mana Anda semua dipercaya sebagai orang tua untuk ikut mencerdaskan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan memulai online experience kita. Jadi saya mau memberikan informasi bahwa tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu,
seruan hati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Jadi selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi. Kalau selamat pagi perlu kompak dong yang kenceng. 1, 2, 3. Selamat pagi. Kalau shalom gak usah kenceng-kenceng. Karena kalau shalom tidak membuat Anda makin rohani, shalom hanya membuat Anda makin Ibrani. Oke? Shalom artinya adalah salam, tapi itu bahasa Israel, bahasa Ibrani. Salam kalau orang Indonesia ya salam, damai, selamat pagi. Oke? Nah, saya akan mulai dengan memutar sebuah video. Anda tonton video ini video yang viral pada saat pemilu presiden kemarin. Katak nih, bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke? Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang percaya yang diomongin orang ini? Kalau kata dicemplungin ke dalam pot air panas, kata langsung lompat keluar menyelamatkan diri. Tapi kalau kata dicemplungkan ke dalam air yang dingin, kemudian dipanaskan pelan-pelan, maka kata akan mati pelan-pelan. Siapa yang percaya dengan orang ini? Boleh angkat tangan? Nggak ada yang percaya ya? Itu padahal sebuah perumpamaan yang sudah kuno dan mungkin banyak sekali orang percaya. Saya nggak percaya. Jadi saya cek keaslian cerita ini dan ternyata nggak benar. Jadi yang ikut memilih orang ini, Anda salah satunya terbujuk dengan sebuah analogi yang sudah dipercaya orang berabad-abad. Saya bukan cuma cek aslinya, saya bikin percobaan. Jadi saya minta 2 orang teman saya, satu namanya Alex, satu namanya Nicholas, sekarang bikin percobaan. Kita lihat percobaannya. Halo sahabat Asia, hari ini kita mau masak kodok. Kodok. Seperti kita tahu untuk masak kodok bahan utamanya adalah kodok. Langsung aja kita masukin. Cemplungin aja. Jadi dulu. Pakai batu nih. Ini air dingin nih. Air dingin dimanaskan pelan-pelan, dia nggak nyaman kodoknya. Kemudian makin panas, dia merasa uap panas naik, dan ini yang terjadi. Lompat dia. Berarti nggak benar. Kalau kata ditaruh di pot dingin katanya, dipanasin pelan-pelan, maka kata terlalu nyaman lama-lama mati. Nggak benar ternyata. Terus sekarang air panasnya langsung mendidih, kita lihat apa yang terjadi. Kalau menurut orang tadi, kata dimasukkan ke pot air panas, dia langsung lompat keluar, kita lihat. Langsung mampus. Terus Anda bilang, waduh ini dilaporkan ke hak asasi kata, maka kita bisa dituntut. Soalnya katanya kata mahal itu. Kata apa gitu loh, mahal katanya, koleksi. Jadi kemudian kita tahu ini mahal, jadi kita nggak selesai. Jadi teman saya Nicholas, dia salah satu blogger, tukang makan, jadi ini yang dia lakuin. Oke. Jadi Anda dan saya seringkali suka dengan kenyamanan akan sebuah keyakinan.
Keyakinan itu kita dapatkan dari orang yang sudah mengajar kita, senior, tokoh tertentu. Kalau dalam lingkungan gereja ya pendeta. Karena pendeta sudah ngomongin Anda bertahun-tahun sebuah belief, sebuah keyakinan, Anda kemudian nyaman dengan keyakinan tersebut. Kenapa? Kan om itu yang bilang, kan tokoh itu yang bilang, kan ketua itu yang bilang. Sehingga Anda kehilangan yang namanya kenyamanan akan keraguan. Kita tidak mau pikir ulang segala sesuatu yang pernah diajarkan kepada kita. Jadi pagi hari ini saya mau ajak kita berpikir ulang tentang sebuah topik yang sudah dipercaya oleh banyak orang Kristen, bahkan orang bukan Kristen, karena Anda dan saya diajar tentang topik ini sejak dari sekolah. Kalau Anda ke sekolah minggu, Anda juga pernah belajar topik ini. Namanya ini, dosa asal. Dosa asal. Kalau Anda ikut pelajaran agama di sekolah, Anda juga diajarin bukan? Bahwa semua manusia pasti mewarisi dosa asal dari Adam. Nah, apa itu dosa asal? Dosa asal adalah pada saat Tuhan itu melihat seluruh manusia, keturunan Adam dan Hawa, dia melihat seluruh manusia dengan memusuhi. Kenapa? Karena semua manusia ini pendosa. Dan dia harus menghukum manusia pendosa dengan hukuman kekal yang namanya neraka. Jadi kalau Anda familiar atau Anda kenal dengan dosa asal, maka baik di sekolah maupun di sekolah minggu maupun di lingkungan gereja, Anda selalu diajarin upah dosa adalah maut. Semua orang sudah mewarisi dosanya Adam dan dosa tersebut Tuhan tidak suka. Itu kejijikan di hadapan Tuhan, harus dihukum dengan maut. Jadi tidak peduli Anda dosanya apa, bohong dengan membunuh, sama bobotnya. Anda bunuh 7 orang, Anda bohongi 7 orang, sama, maut, Anda harus dibuang ke neraka. Tetapi kemudian Anda juga diajar, ada kabar baik. Bahwa kalau Tuhan harus membasmi semua orang masuk ke neraka, tetapi Tuhan penuh anugerah sehingga Tuhan pilih sebagian orang untuk diselamatkan. Sebagian yang lain kalau nggak dipilih untuk diselamatkan, ngapain kalau gitu? Ya cuma bisa meratap, cuma bisa menangisi nasibnya, kenapa saya tidak dipilih. Kalau Anda dilahirkan di negara Indonesia yang sangat memberikan kebebasan kepada Anda yang Kristen untuk beribadah, jadi jangan Anda pikir Indonesia adalah negara yang sangat menghalangi kebebasan beragama. Coba Anda bayangkan Anda lahir di Irak, atau di Iran, atau di Afghanistan. Maka Anda tidak punya kesempatan untuk beribadah secara Kristen. Jadi kita berterima kasih kepada teman-teman kita yang Muslim, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, bahkan kepada teman-teman kita yang dari kelompok tertentu seperti FPI, kita masih berterima kasih karena Anda dikasih kebebasan untuk beribadah. Hanya jangan mengganggu dong lingkungan tetangga. Banyak orang Kristen beribadah, kemudian mengganggu lingkungan tetangga. Anda nyanyi kenceng-kenceng, orang lain terganggu dengan nyanyian Anda tidak peduli. Ya, tetapi kita berterima kasih kalau kita dilahirkan di negara Indonesia, tidak di negara-negara di mana Anda tidak punya pilihan untuk beribadah secara Kristen, bagi Anda yang Kristen. Nah, Anda pikir kalau begitu, untung kalau gitu saya sebagai orang pilihan. Sementara orang-orang yang tidak dilahirkan di negara seperti Indonesia, atau negara Amerika, atau negara-negara Eropa yang Kristen, mereka semua memang dipilih Tuhan untuk dibinasakan. Nah, saya ajak Anda pikir ulang. Karena apa? Yang namanya pikiran tidak perlu sopan santun. Yang namanya pikiran harus diperdebatkan, harus dipertengkarkan. Aksi tubuh manusia yang harus sopan. Pikiran gak perlu sopan santun. Pikiran antara suami dan istri gak perlu sopan santun, harus dipertengkarkan. Aksi tubuh yang harus sopan. Saya kasih contoh. Kalau pagi hari ini, karena pagi-pagi dingin, AC-nya dingin, Anda merasa perut Anda bergolak alias mules. Jadi Anda feeling, Anda merasa mules. Pada saat Anda merasa mules, pikiran Anda bilang apa? Yang mules ayo ngaku, pikirannya bilang apa?
saya perlu buang angin, alias kentut, betul nggak? Ya. Nah, pikiran tersebut harus dipertengkarkan dengan pikiran lainnya. Anda perlu memikir seperti ini. Tapi saya sedang duduk di tengah-tengah kerumunan orang. Ada orang-orang lain di sekitar saya yang kemungkinan tidak nyaman dengan kentut yang akan saya keluarkan ini. Ya, jadi Anda harus pertengkarkan pikiran tersebut. Nah, kemudian Anda memilih aksi. Aksinya adalah Anda tahan, Anda cari tempat lain. Anda cari keluar dari tempat ini, pergi ke tempat yang udara terbuka, Anda buang angin busuk tersebut. Meskipun mencium kentut katanya mencegah penyakit kanker. Anda cek Google, saya nggak ngomong asal-asalan, ada data medisnya. Jadi orang yang mau mencegah penyakit kanker, nah cari orang yang mules, cium kentut langsung di depan pantat orang tersebut. Jadi pikiran harus dipertengkarkan, aksi tubuh yang wajib sopan. Nah, Tuhan menciptakan Anda dan saya, kalau Anda cek Kejadian pasal 1, Kejadian pasal yang kedua, Tuhan tidak menciptakan Anda dengan dosa asal. Tuhan menciptakan seluruh semesta ini, dan dia mengatakan di Kejadian pasal 1, Tuhan melihat semuanya itu baik adanya. Tuhan melihat semuanya itu kreatif blessing. Ini berkat yang baik, yang kreatif, yang aku sediakan bagi dunia ini. Nah, sebagai manusia, pada saat Anda dikaruniai oleh Tuhan itu kebaikan asal, berkat asal, kreativitas asal, kemudian ini yang terjadi secara natural sebagai manusia. Seorang ahli teolog Katolik bernama James Allison menolong kita semua untuk melihat proses apa yang terjadi. Yang pertama, pada saat Anda dicipta dengan kebaikan asal, maka Anda secara natural, natur manusianya, kemudian ingin mengimitasi Tuhan, meniru-niru Tuhan. Jadi manusia sesuai naturnya, kita ini adalah manusia yang suka meniru orang lain. Namanya mimetic creatures. Mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Mimetic. Mimetic. Oke, mimetic artinya suka niru, mengimitasi orang lain. Bahkan kalau kita punya keinginan makan Indomie, dari mana keinginan tersebut? Kita niru orang lain. Kenapa Anda di Indonesia kepinginnya makan Indomie? Kenapa tidak kepingin nachos? Atau spaghetti? Atau pizza? Atau kimchi? Kimchi itu apa itu? Sayuran Jepang yang sudah difermentasi. Kenapa Anda tidak cari kimchi, carinya Indomie goreng? Karena kita melihat lingkungan saya, papa mama saya, keluarga saya makan Indomie. Sejak kecil saya lihat orang makan Indomie. Saya dilahirkan di kota Purwokerto, saya makannya mendoan. Kenapa? Saya lihat semua orang di sekitar saya makannya mendoan. Kalau Anda lahir tahun 74, mendoan belum ada di Surabaya, di Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Adanya di Purwokerto. Ya, dan karena saya lagi di Purwokerto, saya kemudian mimetik, saya ngikut-ngikut, saya tiru-tiru kesukaan orang di sekeliling saya. Tetapi keinginan untuk meniru itu juga sebetulnya yang membuat Anda dan saya bisa bertahan hidup. Ada orang yang meniru papa mamanya yang tidak mau jajan di pinggir jalan, takut keracunan. Jadi keinginan yang meniru itu sebetulnya juga menolong kita semua untuk bisa bertahan dalam kehidupan ini. Nah, pada saat keinginan itu mimetik, yang kedua, kita tuh selalu ingin niru orang lain. Maka problem yang bisa kita tebak muncul. Problemnya adalah rivalitas. Yang saya inginkan juga Anda inginkan. Saya kepingin bakso itu, Anda juga kepingin bakso itu. Saya kepingin cewek itu, Anda juga kepingin cewek itu. Saya kepingin status dalam komunitas. Saya kepingin posisi dalam pilkada yang akan datang, Anda juga kepingin posisi dalam pilkada yang akan datang. Jadi pada saat keinginan saya dan keinginan Anda itu berebutan, terjadi rivalitas. Kita sama-sama menginginkan satu hal yang sama, dan Anda dan saya sekarang jadi rival saya. Nah, yang ketiga, kalau kemudian kita mengimitasi dan kita menginginkan hal yang sama, siapa orang lain atau orang yang paling mungkin kita tiru? Orang dekat.
Kita tiru papa mama kita tiru saudara kita tiru teman kita tiru sahabat kita. Makanya nggak heran ada cowok punya pacar, ternyata cowok temannya suka dengan pacar yang sama, direbutin, bertengkar mereka. Dulunya sahabat, sekarang jadi rival. Ya. Dan pada saat rivalitas terjadi, maka terciptalah kekejaman antar saudara, antar teman, antar orang-orang di gereja. Anda pernah punya teman di gereja ini yang sekarang jadi musuh? Ya. Anda tidak mau sapa, Anda tidak mau kenal, bahkan teman gereja sepertinya teman yang sudah merebut bisnis Anda. Padahal beda doktrin, cuma beda doktrin atau bahkan beda kesukaan akan lagu, beda kesukaan akan sebuah pengajaran. Anda jadi rival. Terciptalah kemudian yang namanya kekhawatiran, kecemasan di lingkungan sosial. Jadi Anda cemas kalau ketemu orang yang sama. Nanti kalau saya datang ke gereja ya, nanti kalau saya tidak menyanyi seperti yang dia nyanyi, saya nanti dikritik. Nanti kalau saya tidak memilih lagu seperti yang diharapkan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nanti saya dicerca setelah saya turun dari panggung ini. Saya takut, saya cemas, kecemasan sosial terjadi. Nah, pada saat kecemasan sosial itu mencapai critical point, titik kritis, perlu yang namanya katarsis, outlet atau knalpot kalau di mobil. Apa katarsis yang kemudian terjadi pada saat kecemasan sosial itu timbul? Rusuh, kerusuhan, orang memusuhi tetangganya. Pada saat Anda memilih presiden beberapa tahun yang lalu, cebong dan kampret, antara cebong dan kampret. Kenapa? Sama-sama ingin calon presidennya terpilih. Sehingga perlu katarsis, kerusuhan terjadi. Nah, supaya kerusuhan itu bisa dikeluarkan dengan baik, maka dicarilah satu kambing hitam. Namanya scapegoating, pengkambing hitaman. Hari-hari ini yang sering dikambing hitamkan adalah Bapak Presiden Indonesia. Hari-hari ini. Dia sumber segala sesuatu masalah. Nah, itu sebetulnya Anda mulai melihat. Karena semua orang menginginkan yang sama, maka kerusuhan terjadi. Supaya kerusuhan tidak meluas, satu orang aja yang dikambing hitamkan. Beberapa tahun yang lalu Gubernur Jakarta, ex-Gubernur Jakarta Pak Ahok dijadikan kambing hitam. Yang dijadikan kambing hitam kemudian kita akan bunuh namanya, bunuh kariernya, bahkan kalau perlu fisiknya. Dalam dunia bisnis juga terjadi. Anda sama-sama buka restoran jejeran. Anda sama-sama buka toko emas. Anda sama-sama buka toko sepatu jejer-jejer. Antar pemilik toko sepatu dengan pemilik toko sepatu lainnya, Anda punya keinginan yang sama. Betul kan? Pelanggan semua datang beli ke toko Anda. Tetangga Anda jadi rival sekarang. Dan kemudian Anda akan kalau bisa mengkambing hitamkan yang dijual palsu, yang dijual kemahalan, dia pelayanannya tidak terlalu baik. Kalau bisa Anda bunuh nama tokonya, kariernya, integritasnya. Nah, kemudian yang kelima yang terjadi, pada saat kita meniru orang lain jadi rival, terciptalah kecemasan sosial, sehingga ada kambing hitam. Kalau dalam lingkungan sosial primitif, si kambing hitam biasanya direpresentasikan dengan binatang. Binatang kemudian dikorbankan oleh imam, dikorbankan kepada dewa untuk mendamaikan situasi yang rusuh ini. Tapi dalam dunia sosial yang lebih maju, siapa yang dikorbankan? Manusia lainnya. Manusia lainnya kita perbudak. Kita buang. Zamannya Nazi Hitler, dia mengkambing hitamkan orang Yahudi sebagai penyebab virus yang meledak di seluruh dunia saat itu. Dan dia menggetokan, orang Yahudi dimasukkan geto, dibunuh dengan gas beracun, 6 juta orang mati. Jadi sistem agama dan sistem politik ternyata sangat efektif untuk mengelola rivalitas ini supaya tidak meluas di seluruh dunia. Dengan menjaga perdamaian, tapi caranya dengan melampiaskan kekejaman kepada satu kambing hitam dan kemudian bikin aturan-aturan yang ketat untuk menjaga perdamaian. Nah, semua orang, semua kita, termasuk saya, tidak lolos dari jebakan proses peniruan, rivalitas, kecemasan, pengkambing hitaman, dan
ritual yang menghancurkan kita semua. Adam dan Hawa, kalau Anda pembaca Alkitab, Adam dan Hawa dicipta untuk menyandang citranya Tuhan. Sebagai penyandang citra Tuhan, apa artinya? Manusia penyandang citra Tuhan artinya Anda perlu mengimitasi Tuhan. Meniru Tuhan. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang murah hati. Tuhan yang kreatif. Tuhan yang ramah. Tuhan yang memimpin orang lain sebagai sahabat. Tuhan yang kerja supaya orang lain ikut mengalami kemuliaan Tuhan. Anda dicipta menyandang citra Tuhan yang seperti itu. Tetapi sebagai penyandang citra Tuhan ternyata bagi Adam dan Hawa gak cukup. Mereka kepingin jadi Tuhan. Gak cukup. Saya cuma penyandang citra Tuhan gak cukup. Saya mau jadi Tuhan, punya kuasa. Langsung mereka jadi rival Tuhan. Sekarang kalau Adam dan Hawa bilang, Tuhan engkau adalah saingan saya. Siapa orang yang paling dekat yang langsung jadi musuhnya? Orang yang di sebelahnya yang adalah juga penyandang citra Tuhan. Jadi Adam lihat Hawa, oh kamu kan penyandang citra Tuhan. Saya rivalnya Tuhan. Kalau begitu kamu langsung jadi musuh saya. Hawa juga berpikir yang sama. Saya penyandang citra Tuhan, tapi saya mau jadi Tuhan. Kamu penyandang citra Tuhan Adam, sekarang kamu jadi rival saya. Mereka mulai bersaing. Mereka saling telanjang dan lihat-lihatan. Kok punyamu beda sama punyaku? Kok punyamu lebih menarik daripada punyaku? Kok kulitmu lebih halus daripada kulitku? Kok kamu lebih ganteng? Kok kamu lebih cantik? Kok rambutmu lebih lembut? Dan mereka bersaing siapa lebih cantik, lebih ganteng, lebih seperti Tuhan. Terciptalah ritual, kemudian mereka saling mengkambing hitamkan, kamu nih yang salah, kamu yang makan buah tersebut, dan kemudian dibuatlah ritual. Kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka ritualnya untuk menjaga perdamaian adalah ini. Pria harus kerja keras untuk bisa makan. Wanita akan sakit pada saat melahirkan anak. Dan kalian berdua tidak boleh ada di Taman Eden. Kamu harus keluar dari Taman Eden. Jadi keindahan ciptaan di Taman Eden. Di Taman Eden ada puluhan ribu, jutaan pohon, jutaan binatang, jutaan perbedaan. Itu keindahan ciptaan Tuhan. Perbedaan tanpa perpecahan. Diversity with harmony. Sekarang berubah jadi rivalitas, kecemasan, pengkambing hitaman, dan dibuatlah aturan untuk menjaga perdamaian, sehingga dibuat semuanya jadi sama. Maka kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 11 kemudian, manusia mencoba membangun menara Babel yang semuanya sama. Feelingnya kalau ibadah harus sama. Pilihan lagunya kalau ibadah harus sama. Yang dirasakan pada saat ibadah perlu sama. Yang mendirikan bulu kuduk, maka hadirat Tuhan hadir. Itu sameness, sama. Dalam pikiran juga begitu. Anda kemudian dikelompokkan dalam sebuah komunitas yang doktrinnya harus sama. Warnanya harus sama. Kalau Anda sudah diajarin doktrin, gak boleh dipertanyakan. Khotbah kalau dari sebuah teks Alkitab, poinnya pun harus sama. Kalau sampai poinnya beda dengan yang biasa dikhotbahkan, maka Anda tidak sopan. Berani menafsir-nasir sendiri, Anda sesat. Dan dalam aksi juga sama, ritualnya harus sama. Caranya nyanyi, liturginya, cara angkat tangan, cara berlutut harus sama semua. Kalau enggak sama, maka Anda jadi rival. Ya kan? Anda lihat gak tadi suasana ibadah? Semua orang bertepuk tangan, samping kita gak bertepuk tangan. Kita pikir apa? Gak sama ini orang. Karena dia gak sama, rival saya dia. Nah, Anda kemudian mendengar saya ngomong, ini kok gak sama seperti pengkhotbah lainnya. Anda pikir ini manusia berbahaya ini. Ini rival kami. Oke? Jadi, ini yang mengejutkan kita tetapi pagi hari ini. Adam dan Hawa tidak dilahirkan innocent. Jadi kalau Anda berkata bayi dilahirkan innocent, salah.
Tidak ada bayi yang dilahirkan tidak berdosa, tidak bersalah. Gak ada bayi lahir polos. Bayi lahir sudah tahu sesuatu. Karena 9 bulan dalam kandungan, dia sudah dengar suara mamanya, suara papanya, papa mamanya bertengkar, dia sudah dengar di dalam kandungan. Dia punya telinga. Jadi pada saat bayi lahir, dia tidak lahir innocent. Dia tidak lahir tidak bersalah. Bayi juga tidak dilahirkan penuh dengan dosa. Jadi ada yang berkata kita lahir sudah sinful, sudah penuh dengan dosa. No, Anda dan saya tidak lahir tidak berdosa, tidak bersalah. Anda dan saya tidak lahir tidak berdosa, penuh dengan dosa. Tetapi Anda diciptakan, Anda lahir dan saya sebagai human. Manusia, apa artinya manusia? Penyandang citra Allah. Manusia artinya penyandang citra Tuhan. 1, 2, 3. Manusia artinya penyandang citra Tuhan. Jadi sekali lagi, Anda dan saya tidak dilahirkan innocent. Kita juga tidak dilahirkan berdosa. We are born human. Apa artinya manusia? Penyandang citra Tuhan. Dan sebagai penyandang citra Tuhan, di dalam diri kita punya potensi untuk melakukan kebaikan yang luar biasa, atau melakukan kekejaman yang amat sadis. Itu artinya human. Manusia dicipta penyandang citra Allah. Di dalam diri Anda dan saya, kita punya potensi sanggup melakukan hal yang sangat amat baik, atau kita juga sanggup melakukan hal yang sangat amat jahat. Itu artinya human. Kalau kita tolak potensi ini, maka Anda langsung jadi unhuman. Ya, kalau Anda berkata, saya bukan penyandang citra Tuhan, saya orang baik kok. Saya tidak mungkin melakukan hal yang jahat. Atau sebaliknya, ada yang dilahirkan sebagai keluarga yang jahat dan dia berkata, saya memang jahat. Saya memang bebal. Saya memang sadis, saya tidak mungkin melakukan yang baik. Both, dua-duanya, kalau Anda menolak potensi, itu berarti Anda langsung bukan manusia lagi. Nah, krisis identitas terjadi pada saat Anda dan saya menolak bahwa Tuhan memberikan identitas asali yang baik sebagai citranya Tuhan dalam harmoni asal. Bukan dosa asal, tapi harmoni yang asal. Dalam keramahan dari ciptaan ini yang asali. Tetapi kita semua ternyata mirip seperti Adam dan Hawa. Nggak mau jadi penyandang citra Tuhan, kita maunya jadi Tuhan. Dan begitu Anda dan saya maunya jadi Tuhan, kita langsung jadi unhuman. Bayi lahir nangis, itu dosa atau enggak? Bayi lahir nangis, dosa atau enggak? Itu bukan sinful nature, itu namanya natur manusia. Kalau bayi manusia lahir nggak nangis, Anda serem nggak? Bayi lahir langsung berdoa tangannya begini. Atau ngangkat tangan, penyembahan. Orang tua Kristen suka bangga ya. Bayinya lahir lagi begini, ada yang motret. Dia lagi worshiping God. Sejak lahir langsung worshiping God. Saya doain bayi Anda menangis mengeluarkan darah. Supaya persis mirip Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sampai air matanya keluar darah. Nanti Anda bilang, ini bayi Kristen. Gitu. Kalau bayi Anda lahir nggak nangis, langsung berdoa, berlutut, meneteskan darah, bayi Anda sakit. Unhuman, itu justru something is not right. Namanya natur manusia, pada saat bayi dilahirkan, usia nanti 6 bulan, 8 bulan, dia mulai belajar jalan. Itu manusia ya kayak begitu. Kalau bayi manusia lahir langsung jalan, itu bukan natur manusia. Itu natur jerapah. Ya. Atau badak. Anjing juga cuma butuh berapa hari dia sudah jalan. Jadi namanya natur manusia, penyandang citra Tuhan, kita menginginkan kebaikan. Kita menginginkan kecantikan, kita menginginkan kesehatan, kita menginginkan kekayaan, kita menginginkan kesuksesan. Itu natur manusia sebagai citra Tuhan.
Nah, semua keinginan tersebut, ingin kaya, ingin sukses, ingin cantik, ingin ganteng, jadi dosa pada saat Anda tidak percaya Tuhan dalam mencapai kesuksesan. Anda tidak percaya Tuhan dalam mencapai kecantikan. Anda ganti operasi hidung Anda pergi ke Korea. Sehingga semua cewek yang dioperasi hidungnya di Korea bentuknya semua sama. Jadi sameness, jadi sama semua. Anda mau operasi apapun deh di Korea, hasilnya sama. Pergi ke Thailand juga hasilnya mirip-mirip. Ya, di Thailand laki perempuan mirip hidungnya, bibirnya, dagunya, telinganya. Ya, kenapa? Semua hasil buatan manusia yang ingin menunjukkan bahwa Allah adalah rivalnya, saya sama-sama bisa mencipta seperti Allah. Pada saat Anda tidak percaya Tuhan, maka disharmoni terjadi, disrelasi terjadi. Jadi dosa adalah ketika manusia kehilangan kemanusiaannya sebagai penyandang citra Tuhan, itu namanya dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dari tadi Anda tanya, ini kok nggak ada ayat Alkitab? Saya bacain ayat Alkitab. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Rasul Paulus, salah seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus, pada saat dia mencerna segala sesuatu, kemudian dia menyimpulkan, pada saat manusia menolak menjadi penyandang citra Tuhan, manusia distrusting God, tidak percaya Tuhan, sehingga disharmoni terjadi. Bersyukur, saya Paulus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Allah yang adalah kasih, yang tahu segala sesuatu, yang adil, yang sanggup menghakimi hidupku. Ternyata dia juga Allah yang selalu mendekat kepadaku. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kejahatanmu, ketidakpercayaanmu, kuasa-kuasa gelap, malaikat-malaikat, ajaran-ajaran, nothing can separate us from the love of God. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi pagi hari ini saya mau bikin peragaan sedikit. Albert boleh maju? Albert ini oten aktif. Oten artinya orang Kristen. Oten aktif. Dia aktif sekali kan? Tiap minggu menyambut Anda. Jadi ini orang Kristen aktif. Kemudian saya mengajak siapa ya? Waras, Ibu Waras. Ibu Waras ini orang Kristen pasif. Dia datangnya pagi sih, tapi pasif. Kemudian saya minta siapa ya? Nicholas. Dia orang Kristen pengkritik. Lagi dong. Oke, orang Kristen pengkritik. Kemudian saya juga punya tempelan orang Kristen pendebat. Siapa ya? Kamu deh. Iya, siapa namamu lupa aku. Kim Ham. Ya. Kim Ham ini saya taunya nama media sosialnya. Opil Panggang nama media sosialnya dia. Nah dia orang Kristen pendebat. Kemudian Yusak mana tadi ya? Nah dia orang Kristen penyembah ini. Dia suka menyembah Tuhan ya toh. Oke. Kemudian satu lagi non-Kristen. Oho. Non-Kristen. Saya mau tanya sini. Orang Kristen pasif, orang Kristen pendebat, orang Kristen pengkritik, orang Kristen aktif, orang Kristen penyembah, dan non-Kristen, kalau saya Tuhan yang punya surga, siapa yang saya ajak masuk surga? Siapa yang yakin bahwa orang Kristen aktif masuk surga? Boleh angkat tangan? Orang Kristen aktif masuk surga enggak? Tiap minggu ke gereja, tiap
minggu doa, bahkan satu hari Anda mendengarkan YouTube Kristen 17 kali 7 hari, aktif banget. Anda masuk surga nggak orang Kristen aktif? Boleh angkat tangan yang yakin orang Kristen aktif masuk surga? Oh, nggak ada yang yakin ya. Bagaimana dengan orang Kristen pengkritik, masuk surga nggak? Yang aktif nggak masuk? Kalau pengkritik? Enggak, oke. Orang Kristen pasif? Masuk surga nggak? Nggak berani jawab kan, takut apa-apa terjadi sama Ibu Waras. Tenang, dia namanya waras, selalu waras. Covid mau datang selalu waras. Bagaimana dengan orang Kristen pendebat, masuk surga? Masuk surga enggak? Penyembah, masuk surga enggak? Dia jawab sendiri. Ora. Terus saya punya teman, namanya Rizky Raimatullah. Iya, orang Palembang. Dia yang main keyboard kalau di gereja yang di Jakarta. Sudah hampir 1 tahun. Non-Kristen, diwakili sama Uhu hari ini. Non-Kristen ini masuk surga enggak? Kalau saya Tuhan. Kalau saya Tuhan, siapa di antara 6-7 orang ini yang masuk surga? Yang punya relasi dengan saya. Ya. Kalau saya bilang kepada Kristen penyembah Yusak, kamu adalah citraku. Kamu perlu memberitakan ke seluruh dunia bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Dengan penyembahanmu. Orang Kristen penyembah setuju. Dan dia ngajak Anda nyanyi setiap minggu. Anda kan dari dulu yang diajak Yusak nyanyi suka mengkritik-kritik Yusak kan? Dia terus menyembah Tuhan. Jadi saya bilang, Yusak, kamu merespon anugerahku dengan percaya kepada aku. Kamu punya relasi dengan aku bukakan pintu surga. Aku yang punya soalnya surga. Kamu nikmati surga mulia ini. Bagaimana dengan orang Kristen aktif? Dia aktif. Apa ini di depan sini? Host. Tapi gak pernah WA saya dia. Gak pernah telepon, gak pernah curhat, gak pernah apapun. Ngopi gak pernah, ngajak mancing gak pernah. Tiap minggu tapi host. Kalau saya yang punya surga, saya ajak masuk surga gak? Enggak. Tapi kan untung bukan saya Tuhannya ya. Bagaimana dengan orang Kristen pasif? Orang Kristen pasif ini pertanyaannya cuma satu kalau ketemu saya. Setiap ketemu saya langsung, kapan datang? Sampai males saya jawabnya. Gak pernah ada kata lain. Terus masuk surga gak? Meskipun dia nanyanya sama saya, setiap kali ketemu cuma, kapan datangnya, kapan pulangnya, sama siapa. Tapi dia punya relasi dengan saya. Saya ajak masuk surga. Berikan tepuk tangan buat Bu Waras. Jadi dari sekian banyak orang Kristen dan non-Kristen, yang non-Kristen dia bukan Kristen agamanya. Tapi dia punya relasi dengan saya. Dengan yang namanya Rizky itu, saya ngopi-ngopi, saya makan bersama dengan istri saya, ngobrol dengan dia curhat tentang situasi kehidupannya, ditinggal bapaknya orang Palembang. Jadi non-Kristen itu punya relasi dengan saya. 9 bulan terakhir, kalau saya yang punya surga, saya ajak dia masuk surga enggak? Saya ajak. Yang enggak pernah WA, meskipun host tiap minggu, enggak saya ajak. Saya yang punya surga. Jadi kita berikan tepukan tangan buat 6 saudara kita ini. Dan dibawa aja. Nanti Bu Waras naik sepeda ditempel di depan Bu. Oke? Jadi Anda tidak dilahirkan tidak berdosa, Anda tidak dilahirkan polos, Anda dilahirkan sebagai human, manusia yang mempercayai Tuhan bahwa Anda adalah penyandang citra Tuhan. Nah sekarang bagi Anda yang Kristen. Bagi Anda yang Kristen, apa yang bisa Anda bawa pulang, ini yang Anda perlu bawa pulang. Model kemanusiaan Anda dan saya bukan pendeta, bukan bapak gereja, bukan ahli teolog,
bukan tokoh Kristen paling hebat sekalipun. Model kemanusiaan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita ngomong, model kemanusiaan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Jadi, bagi Anda yang Kristen, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak perlu baca yang lain. Karena kalau Anda bukan full timer kayak saya, Anda tidak akan pernah hafal bahkan Matius, seluruh Matius. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda menemukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus. Kisah tentang Tuhan Yesus. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita di gereja ini mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen, gak perlu baca Amsal. Amsal itu bukan Kristen yang nulis. Soleman itu orang Yahudi. Anda mau belajar kebijaksanaan apa dari Soleman yang punya istri 1000? Ya, kalau saya punya istri 7, Anda mau belajar dari saya? Ayo fair. Anda tinggalin gereja ini. Kenapa Anda belajar dari Amsal? Istrinya 1000, memang dia pinter bijak. Karena punya istri 1000 berarti punya mertua 1000. Betul? Pantesan dia sangat filosofikal, sangat filsafat pandai sekali. Tapi Anda perlu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda orang tua Kristen, perhatikan ini. Jangan ceritain anak-anak Anda cerita tentang Nuh. Guru sekolah minggu perlu hati-hati cerita Nuh kepada anak-anak. Saya sejak kecil mikir begini pada saat mendengar cerita Nuh. Nuh cuma ngajak keluarganya masuk bahtera selamat. Plus binatang 2-2. Masing-masing sepasang. Tapi kalau saya ketemu Nuh, saya akan salah-salahin Nuh. Kenapa dia tidak ajak nyamuk? Kenapa dia tidak tinggalin nyamuk supaya binasa? Dia ajak masuk ke bahtera. Sehingga dan saya tiap malam kalau musim nyamuk tiba digigit nyamuk. Tapi saya selalu mikir begini sejak kecil. Loh, si Om Nuh itu kan anak-anaknya pasti punya temen dong. Tetangga-tetangga yang biasa main layangan itu. Main kelereng. Kok nggak diajak mereka semua? Jadi Nuh tega membiarkan seluruh tetangganya binasa, tapi bawa binatang 2-2 masuk ke bahteranya. Dia lebih tega manusia mampus daripada kucing mampus. Ada di antara Anda pembela kucing kan, pembela anjing, pembela binatang. Anda penjarain orang hanya karena seekor binatang. Anda tiru-tiru Nuh. Ya, orang tua Kristen jangan ceritain Nuh. Karena di balik cerita Nuh itu sebenarnya cerita pembunuhan massal. Di balik cerita Esther. Anda pernah dengar cerita Esther? Esther mau dibunuh oleh Haman, pejabat media Persia. Tapi kemudian Esther dapat kesempatan untuk balas, untuk terhindar dari pembasmian tersebut. Apa yang dilakukan Esther dan Mordekai, si orang Yahudi di negara Persia ini. Mereka kemudian membunuh 75.000 penduduk Persia. Anda dengar enggak? Palestina sampai hari ini dibunuh berapa orang oleh Israel? 38.000. Ini 75.000, 2 kali lipat. Jadi di balik cerita Esther yang katanya diselamatkan oleh Tuhan, sebetulnya di balik cerita tersebut pembunuhan massal. Di balik cerita Yosua, tembok Yeriko dan Kaleb, pembunuhan massal. Jadi ceritakan bagi para orang tua Kristen, ceritakan Tuhan Yesus Kristus dan ajarannya, perumpamaannya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah teladan dari kemanusiaan kita. Sekarang yang terakhir, bagi semua kita yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Di sekolah-sekolah teologi, kalau Anda guru, kalau Anda pemimpin di rumah tangga, ajarkan tentang 7 kebajikan surgawi. 7 kebajikan surgawi namanya kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, keberanian, iman, pengharapan, kasih. Gak perlu ngajarin soal 7 dosa mematikan. Sombong, tamak, marah, iri, hawa nafsu, rakus, malas. Gak perlu ngajarin hal tersebut.
ajarkan terus menerus kalau Anda orang tua, siapapun pemimpin, tentang 7 heavenly virtues, 7 kebajikan surgawi. Dan saya akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu muda namanya Karen, dia hamil anak kedua. Jadi dia panggil anak pertamanya namanya Michael, usianya 3 tahun. Michael, kamu mau punya adik loh, cewek adikmu. Tiap malam kamu sapa adikmu ini yang ada di perut mama. Jadi Michael kecil tiap malam datang ke perut mamanya, panggil adiknya. Hi little sister, how are you today? I'm Michael, your brother. Tiap malam dengan suara kecilnya yang lucu. Jadi sejak dalam kandungan Michael sudah membangun ikatan dengan adik perempuannya. 9 bulan tiba saat melahirkan, terjadi komplikasi. Karen sang ibu sakit luar biasa. Setelah pergumulan yang panjang, akhirnya adik perempuan Michael lahir. Tapi kondisinya nggak bagus. Ada beberapa kelainan, langsung dibawa ke ICU. Di sebuah rumah sakit namanya St. Mary Hospital di kota Knoxville di Tennessee. Nah, hari-hari lewat, kondisi anak perempuan kecil ini makin buruk dan dokter bilang kepada papa mamanya, kalian berdua perlu siap-siap menghadapi yang paling jelek. Michael mohon-mohon kepada papa mamanya, saya belum lihat adik perempuanku. Tolong dong, aku kepingin lihat adik perempuanku yang aku sapa tiap malam 9 bulan terakhir. Aku mau nyanyi buat dia. Tapi anak gak boleh masuk ke ICU. Jadi Karen bilang kepada dokter, mamanya bilang kepada dokter, dok, kakaknya kepingin ketemu adiknya. Kalau betul si adik gak bisa bertahan, tolong dong kasih kesempatan sekali. Michael, si kakak ketemu adiknya. Dokter terpaksa setujui, Michael kecil dipakein baju ICU kegedean, dia masuk ke ruang ICU. Dia temuin adiknya di dalam tabung. Di dekat tabung, kemudian Michael nyanyi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ajaibnya, baby girl itu merespon. Detak jantungnya mulai kalem. Mulai stabil. Karen, suaminya, dokter lihat dan bilang, wah, ajaib. Jadi mamanya bilang kepada si Michael, keep on swinging sweetheart. Nyanyi terus, nyanyi terus. Dan Michael lanjutkan nyanyinya. You never know dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Nafas si baby girl jadi teratur, smooth. Mamanya bilang terus nyanyi Michael. Michael terus nyanyi. The other night dear, as I lay sleeping, I dream I held you in my arms. Dan nyanyian sang kakak laki ini ternyata membuat his little sister relax. Menciptakan sebuah kebaikan yang menyembuhkan. Dan Michael terus diminta nyanyi oleh dokter. Besoknya dia datang lagi, dia nyanyi. Sampai adiknya kemudian keluar dari tabung tersebut dan kemudian boleh pulang ke rumah. Majalah Women's Day menyebut kisah ini dengan judul seperti ini. The Miracle of a Brother Song. Mujizat dari nyanyian seorang kakak laki-laki. Karen, sang ibu, menyebut itu sebagai anugerah kasih Tuhan. Bayi perempuan itu lahir tahun 1992, namanya Marley. Dan ini fotonya dia. Di usia 16 tahun, diambil bulan Agustus tahun 2008. Marley join sebuah paduan suara di sebuah gereja namanya Creek United Methodist Church di Morristown di Tennessee. Dan dia bilang, aku hidup karena anugerah kasih Tuhan melalui lagu cinta yang dinyanyikan oleh kakak lakiku dengan seluruh kasihnya. Sekarang Anda tengok kanan kiri. Jangan lihat saya tengok kanan kiri. Kanan kiri Anda
adalah kakak, adik, your brother, your sister, human. Penyandang citra Tuhan. Yang punya original blessing. Berkat asal, kebaikan asal. Pagi hari ini juga mungkin Anda ingat. Wajah salah satu keluarga Anda. Yang lagi terkapar sakit. Yang lagi sendirian di rumahnya. Pulang dari tempat ini. Ambil handphone, video call, Anda nyanyiin lagu ini. You are my sunshine, my only sunshine. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Anda sendirian, merasa sendirian, gak ada yang peduli, nyanyiin buat diri sendiri. I'm my sunshine, my only sunshine. Saya penyandang citra Tuhan. Kebaikan Tuhan ada dalam diri saya. Anda punya anggota keluarga, kakak, adik, orang tua yang lagi lemah. You sing this song. Minggu ini doang. Gak usah nyanyi lagu-lagu yang lain. Satu-satunya gak usah dinyanyiin kecuali kebaktian. Minggu ini nyanyiin lagu ini. Anda adalah bunga matahariku. Sinar matahariku. Anda satu-satunya pengharapan yang membuat langit kelabu jadi terang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Saat ini kami punya saudara, adik atau kakak, atau paman, atau keponakan. Kami punya teman, kami punya sahabat yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi itu bukan karena dosa asal, itu mungkin disebabkan karena dia tidak mempercayai Tuhan untuk mendapatkan kesuksesan. Dia tidak mempercayai Tuhan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis. Mungkin kami mengalami yang mirip. Dan kami saat ini sedang menghadapi kehidupan rumah tangga yang kacau balau. Bisnis yang kacau balau. Karena kami tidak mempercayai Tuhan untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga. Harmonis dalam rumah tangga. Kami tidak percaya Tuhan. Kami pakai bijaksana yang kami pikir bijaksana. Tapi kami berterima kasih. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bagi Tuhan, kami semua adalah sunshine-nya. Adalah sinar matahari yang membahagiakan hati Tuhan. Dan Tuhan menyanyikan lagu itu bagi setiap kami pagi hari ini. You are my sunshine, my only sunshine. Anda membuat alam ciptaan Tuhan jadi ceria pada saat langit mendung. Karena kita semua adalah penyandang citra Tuhan yang menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kami akan pulang setelah ibadah ini. Kami akan kontak anggota keluarga kami. Kami akan kontak sahabat kami. Kami akan kontak bekas teman kami yang sedang susah, yang sedang sendirian, yang sedang sakit. Dan kami adalah penyandang citra Tuhan yang mau menularkan kebaikan asali dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang sedang tidak beruntung. Dan dengan kedua tangan yang terangkat, kami mengangkat kedua tangan kami dan kami memohon di akhir ibadah kami ini, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus memberkati setiap kami. Kami bisa menikmati semua kemurahan dan penyertaan Tuhan. Dan kami akan memakai berkat Tuhan dengan penuh bertanggung jawab untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan membagikan visi Tuhan
bagi gereja ini, kepada orang-orang di sekeliling kami, agar siapapun bisa mengikut Tuhan Yesus Kristus dan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Fokuslah kepada 7 kebajikan surgawi, yaitu bijak, adil, sederhana, berani, iman, pengharapan, dan juga kasih. Terima kasih Pastor Jason untuk renungan firman Tuhannya yang saya yakin telah menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.